Permasalahan dalam keberagaman sosial budaya. Kita menyadari bahwa kehidupan masyarakat Indonesia majemuk, seperti beragamnya suku bangsa dan budaya. Jika tidak ditanggapi secara bijaksana dan positif, adanya keberagaman suku bangsa dan budaya akan berdampak negatif seperti timbulnya pertentangan antar budaya dan munculnya konflik antar budaya. Adapun di dalam kebudayaan terdapat unsur-unsur universal antara lain sistem agama, kepercayaan atau religi, mata pencaharian. Sejatinya, unsur-unsur tersebut merupakan kekuatan bagi masyarakat untuk saling menghargai keberagaman yang ada. Sebagai contoh, dalam sistem kekerabatan di Indonesia, terdapat dua jenis kelompok kekerabatan, yaitu matrilineal dan patrilineal. Suku yang menerapkan sistem kekerabatan matrilineal adalah yang mengikuti garis keturunan ibu seperti suku Minangkabau di Sumatera Barat. Adapun sistem kekerabatan patrilineal yang lebih banyak digunakan oleh sebagian besar kelompok masyarakat, baik di Indonesia maupun dunia, misalnya suku Batak di Sumatera Utara. Pertanian. Masyarakat tradisional memiliki tanah yang cenderung sempit dan masih menggunakan sistem pengolahan yang sederhana dan sangat bergantung pada kondisi alam. Lain halnya dengan masyarakat modern yang sudah bisa menggunakan alat-alat modern untuk mempermudah pertanian. Contohnya seperti sistem hidroponik dan rumah kaca. Penggunaan teknologi ini sangat membantu dan sangat berguna bagi petani karena tidak perlu terlalu bergantung pada cuaca. B. Peternak. Selain memiliki mata pencaharian petani, masyarakat juga memiliki mata pencaharian sebagai peternak. Peternak merupakan mata pencaharian yang dilakukan di wilayah atau daerah-daerah yang ditumbuhi padang rumput, sabana, dan stepa. Peternak memiliki saham berupa hewan ternak, tetapi peternak juga memiliki permasalahan yang dialami. Antara lain adalah kurang pemahaman yang baik tentang hewan ternaknya, sehingga kualitas hewan ternaknya kurang baik. 2. Ketidakmerataannya sarana distribusi hewan ternak. Contoh, ada seorang peternak yang memiliki sarana prasarana yang baik dan lebih mudah menjual hasil ternaknya daripada yang peternak yang memiliki sarana prasarana yang buruk. 3. Kurangnya ketersediaan sumber makanan untuk hewan ternak. C. Nelayan ada pekerjaan yang dilakukan di daerah pesisir. Profesi ini sudah lama dikenal masyarakat pesisir. Wilayah laut di Indonesia sangat luas sehingga nelayan sering menjadi pekerjaan yang sering dilakukan. Pada masyarakat tradisional, menangkap ikan atau pekerjaan sebagai nelayan dengan cara yang masih tradisional dengan memakai jala kecil, perahu dayung, atau perahu mesin kecil. Hasil yang diperoleh sedikit, sebagian besar untuk konsumsi sendiri. Pada masyarakat modern, penangkapan ikan menggunakan jala atau alat pancing yang besar. Kapal uang digunakan di kapal besar dengan dilengkapi fasilitas proses pengawetan dan pengolahannya. Hal tersebut mencolok dalam hal pendapatan. D. Jasa. Selain sistem mata pencarian yang telah disebutkan tadi, terdapat pula mata pencarian yang kita kenal sekarang, yaitu di bidang jasa. Mata pencarian atau pekerjaan ini tidak menghasilkan produk seperti pertanian, peternak, dan juga nelayan. Sistem mata pencarian ini menyediakan jasa bagi perorangan ataupun kelompok. Contohnya adalah konsultan hukum dan juga jasa pengiriman barang. Umumnya, perkembangan mata pencarian bidang jasa dialami di perkotaan. Pada masyarakat pedesaan, terlebih yang daerahnya terpencil dan sulit dijangkau, tidak begitu banyak terdapat mata pencarian seperti ini. Dengan demikian, berbagai kemudahan yang dapat dirasakan masyarakat kota tidak begitu dirasakan oleh masyarakat pedesaan yang terpencil. Di bagian industri, banyak masyarakat kota melakukan pekerjaan di bidang industri, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengolah bahan mentah menjadi setengah jadi ataupun barang jadi. Contohnya, seperti pengolahan gandum menjadi tepung. Taraf hidup setiap masyarakat akan naik karena ketersediaannya lapangan kerja. Namun, hal tersebut berbanding terbalik dari keadaan masyarakat pedesaan tersebut. Di pedesaan, lapangan kerja yang tersedia umumnya pada bidang pertanian atau perkebunan dan peternakan. Sedikitnya lapangan kerja yang tersedia di pedesaan membuat masalah tersendiri. Hal ini dapat menimbulkan masalah di perkotaan seperti kepadatan yang tinggi. Permasalahan dalam keberagaman gender. Gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki dan perempuan.
Sejarah perbedaan gender antara seorang laki-laki dan seorang wanita terjadi melalui proses yang sangat panjang dan dibentuk oleh beberapa hal seperti kondisi sosial budaya, kondisi keagamaan, dan kondisi kenegaraan. Dalam kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia, laki-laki cenderung dipandang lebih tinggi derajatnya dan lebih mudah memiliki gerak sosial dibanding perempuan. Hal tersebut merupakan dampak pandangan masyarakat sehingga dapat menghambat kegiatan dan perkembangan pola pikir seorang perempuan. Jika setiap individu memiliki kesadaran terhadap pentingnya persamaan gender, niscaya dalam masyarakat akan tumbuh konstruksi sosial yang berkeadilan tidak bias gender. Ada kaitan yang erat antara perbedaan gender, gender differences, dan ketidakadilan gender, gender inequalities, dalam struktur ketidakadilan masyarakat secara luas. Perbedaan gender tidak menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender atau gender inequalities. A. Marginalisasi, proses peminggiran. Perempuan dapat bersumber dari tafsir agama, tradisi, kebiasaan, dan asumsi ilmu pengetahuan. B. Pelabelan negatif atau stereotip adalah penandaan atau penilaian atau citra buruk yang sering sekali bersifat negatif dan secara umum melahirkan ketidakadilan. Contohnya adalah sebagai berikut. 1. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah, cengeng, dan tidak rasional. 2. Perempuan dianggap hanya dapat menjadi ibu rumah tangga. Ketiga, perempuan sebagai seorang yang tidak tegas sehingga tidak mampu mengambil keputusan penting. C. Kekerasan adalah serangan terhadap fisik dan mental psikologis seseorang. Contoh dari kekerasan karena bias gender atau gender-related violence adalah beban kerja yang lebih banyak harus ditanggung perempuan karena adanya anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin. Salah satu hal yang paling sulit diubah adalah ketidakadilan gender telah mengakar ke dalam keyakinan dan menjadi ideologi bagi perempuan ataupun laki-laki. Semua bentuk ketidakadilan gender tersebut tersosialisasi sehingga laki-laki dan perempuan terbiasa dan mempercayai bahwa peran gender tersebut seolah-olah merupakan kodrat. Lambat laun terciptalah ketidakadilan gender yang diterima.